Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Dr. Aprilio Feldi di channel Aftergitan Education. Baik ayah bunda, sekarang kita akan membahas tentang sirkumsisi tentunya. Ya, dan sekarang kita membahas perawatan pasca sunat. Nah, ini yang paling menjadi hal penting setelah sunat. Nah, seperti di video yang pernah saya jelaskan, di video ini ya bunda ya. Nah, saya sudah menjelaskan seperti apa proses penyembuhan luka secara normalnya apabila terjadi di dalam tubuh. Nah, jadi sebenarnya sih sunat ini adalah membuat luka. Jadi pada prinsipnya sama seperti kita merawat luka pada umumnya. Dan secara teori yang pernah saya jelaskan, perawatan luka itu yang paling penting adalah kebersihan dulu. Ya, hygiene-nya jadi harus betul-betul bersih. Yang kedua, yaitu kondisinya harus selalu lembab. Jadi tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu kering. Itu merupakan standar dari perawatan luka. Baik ayah bunda, nah saya akan menjelaskan ya bagaimana ya tips di rumah cara merawat luka yang benar untuk bayi dan anak-anak. Nah, yang saya bahas sekarang untuk bayi dan anak-anak, karena untuk dewasa perawatannya tentu sangat berbeda dengan yang bayi dan dewasa. Bayi dan anak-anak, sorry. Nah, kita bahas dulu untuk bayi. Nah, kalau untuk bayi ayah bunda ya, untuk khususnya metode lem, nah kita berbicara metode lem atau di Aftergitan kita ada brand nama Combo Sealer. Nah, kalau untuk bayi mulai dari usia 7 hari ya sampai kurang dari 2 tahun atau masih menggunakan popok, nah sebenarnya sih perawatannya paling sederhana. Nah, karena apa? Untuk bayi ini tidak perlu kita berikan perban-perban lagi, dibalut-balut lagi ya. Jadi kalau sudah menggunakan metode sealer atau metode lem, itu cukup yang pertama pampers-nya ya atau diapersnya dinaikkan satu ukuran. Contoh standarnya pertama menggunakan ukuran S, mungkin boleh dinaikkan ke ukuran M atau ke ukuran L, jadi lebih longgar. Nah, itu untuk bayi ya atau kurang dari 2 tahun yang masih menggunakan pampers ya atau diapers. Nah, jadi kapan mengganti pampersnya? Seperti biasa. Nah, lebih sering lebih baik. Nah, jadi untuk bayi perawatannya simpel. Jadi setelah pasca khitan, ayah dan bunda cukup memberikan obat semprot. Nah, di Aftergitan itu dapat 2 obat. Yang pertama pulang obat spray, ya obat pembersih luka. Yang kedua salep khusus luka lecet di bagian kepala. Nah, yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi luka sunat itu ada 2 jenis. Nah, pada sirkumsisi itu yang akan terjadi itu 2 luka. Yang pertama luka area potong, ya, luka di area bagian kulitnya. Yang kedua, luka lecet di bagian kepala, efek dari perlengketan. Nah, perlengketan itu apa, Dok? Perlengketan itu area di mana kulup kepala penis masih menempel di area kulit penis atau kulupnya, sehingga pada saat pembebasan terjadi perlengketan, dan itu hal yang normal dan tidak perlu bunda panikkan, dan pasti akan terjadi 2 luka. Dan ingat, setiap anak mempunyai luas luka yang berbeda-beda. Nah, jadi tidak boleh menyamakan, dok kok anak tetangga 7 hari udah sembuh ya, kok anak saya 14 hari. Nah, itu tergantung dari luas luka di bagian kepala penisnya. Jadi intinya apa? Semakin luka luas di bagian kepala, tentu semakin lama proses penyembuhan. Tentu akan berbeda. Proses penyembuhan luka yang 1 cm sama proses penyembuhan luka yang 5 cm. Tentu semakin luas luka, proses penyembuhan tentu semakin lama. Oke, kita kembali lagi ke perawatan luka bayi tadi. Nah, jadi kalau untuk bayi tadi, simpel sekali. Nah, jadi setelah pasca khitan, ayah dan bunda cukup menyemprotkan obat spray dari kita ya. Disemprotkan contoh setiap ganti diapers. Ingat, disemprotkan setiap kali diapers yang bisa ayah bunda lakukan 3 kali sampai 5 kali sehari, tergantung ganti diapers ya. Yang kedua, contoh pada saat pup, pada saat ada kotoran boleh disemprotkan. Nah, obat olesnya ayah bunda, kapan ayah bunda oleskan ya?
2 sampai 3 kali sehari. Boleh pagi, siang, atau sore. Nah, dioleskannya tipis-tipis. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana video cara mengolesnya yang baik dan benar. Nah, kita jelaskan dulu perawatannya seperti apa. Itu untuk anak bayi atau yang masih menggunakan Pampers ya sampai usia 2 tahun. Nah, untuk yang sudah tidak menggunakan Pampers ya, contohnya udah di atas 2 tahun atau sudah di atas 3 tahun, pada prinsipnya sih hampir sama. Nah, cuma bedanya obat semprotnya ya kan disemprotkan minimal 3 kali atau setelah habis pipis atau setelah buang air besar. Itu obat semprot. Ingat, obat semprot boleh digunakan 3 kali sampai 5 kali sehari. Apa sih dok fungsinya obat semprot? Nah, sebenarnya obat semprot ini mengandung beberapa kandungan yang fungsinya untuk yang pertama melembabkan luka. Nah, saya jelaskan lagi, luka itu tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu kering. Ya. Nah, jadi disemprotkan 3-5 kali, tujuannya apa? Untuk melembutkan kerak-kerak luka lecet yang berada di bagian kepala. Nah, tujuannya sebenarnya sih ini hanya untuk merawat luka di bagian kepala. Karena untuk luka area potong, area kulit, itu sudah tertutup oleh lem. Jadi tinggal nunggu lemnya atau sealernya lepas sendiri. Nah, jadi murni obat spray dan obat oles ini hanya untuk merawat luka di bagian kepala penis atau luka lecetnya. Nah, jadi sama prinsipnya untuk anak-anak ya, khususnya di atas 2 tahun, itu disemprotkan 3 kali sampai 5 kali sehari. Nah, obat olesnya juga sama ya, 3 kali sehari, minimal 2 kali, maksimal 3 kali sehari. Dioleskan tipis-tipis, sama nanti videonya akan kita tampilkan setelah ini. Nah, yang paling penting apa ya Bunda? Ayah Bunda harus memahami standar perawatan lukanya berapa hari. Yang saya bilang, untuk perlengketannya sedikit atau luka lecet di bagian kepalanya sedikit atau tidak ada sama sekali luka perlengketan, biasanya 7 hari udah sembuh total. Nah, untuk perlengketannya yang 30% sampai 50% ya atau 60% itu bisa sampai 10 hari sampai 14 hari tergantung ya, ingat tergantung perawatannya, tergantung kepatuhan mengoles salepnya rutin atau tidak, terus nutrisi anak, keaktifan anak juga itu juga berpengaruh. Nah, jadi pada saat lagi ada proses penyembuhan luka, diharapkan mendapatkan makanan yang asupan tinggi proteinnya. Contoh putih telur rebus ya, daging merah ya, dan itu sangat dianjurkan. Yang paling gampang dicari apa? Ya putih telur rebus ya. Direbus ya, jangan digoreng. Bagusnya sih direbus. Nah, itu bagaimana caranya mempercepat proses penyembuhan dari dalam ya, jadi harus dapat makanan-makanan yang tinggi protein. Nah, seperti itu ya Ayah Bunda ya. Nah, berikut video ya yang akan saya tampilkan bagaimana cara merawat lukanya, baik itu disemprot, baik itu dioles. Dan satu lagi tambahan Ayah Bunda ya, boleh dilakukan bebat kompres apabila cairan di bagian kepala terlalu banyak atau terlalu tebal. Nah, ingat, boleh dilakukan bebat kompres, nanti kita contohkan seperti apa apabila cairan di bagian kepalanya terlalu banyak sehingga terlalu membasahi area luka. Nah, biasanya kalau terlalu membasahi area luka, biasanya sih bagian batang penisnya bisa merah, ya kan? Bisa juga gatel. Ya, kalau udah gatel artinya apa? Cairan lukanya sudah terlalu banyak. Dan itu boleh dilakukan bebat kompres pakai Kasabetadine. Oke, sekarang kita masuk ke video bagaimana menyemprotnya dan bagaimana memberikan olesannya. Oke, Ayah Bunda, sekarang kita akan mendemokan seperti apa ya merawat luka pasca sunat. Yang pertama dipersiapkan dulu ya alat dan bahannya apa saja. Nah, tentunya ada yang pertama ya, ada obat spray, combo spray, terus ada combo ointment atau obat salep khusus luka ya, dan juga ada kasa steril sama ada cotton bud. Nah, ini kasa steril dan cotton bud mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, kita jelaskan dulu seperti apa menyemprotnya. Nah, yang saya jelaskan penyemprotan dilakukan 3 kali sampai 5 kali sehari ya, dan itu harus rutin dilakukan sampai obatnya habis. Nah, simpel sekali Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda itu hanya menyemprotkan di bagian kepalanya saja. Nah, ini bagian kepala penis. Nah, saya buka ya. Nah, tinggal disemprotkan merata. Samping kanan ya disemprotkan seperti ini ya. Samping kanan kena, terus samping kiri ya, samping kiri disemprotkan dan dari atas.
Nah, intinya sampai merata ke semua bagian kepala penis. Nah, setelah itu biarkan mengering dengan sendiri. Nah, biarkan mengering dengan sendirinya. Dan khusus untuk yang cairan lukanya terlalu banyak, ayah bunda boleh gunakan kasa kering. Nah, ini kasa ya, dibuka kasanya. Nah, setelah dibuka disemprotkan dulu sedikit, disemprotkan sekitar 2 semprotan. Nah, jadi agar sedikit lembab, baru dibalutkan di bagian kepalanya. Nah, dibalutkan seperti ini ayah bunda. Nah, ditunggu 1 menit sampai 2 menit. Jadi tidak perlu lama-lama, 1 menit sampai 2 menit ya. Nah, tujuannya adalah untuk menyerap cairan-cairan luka yang terlalu banyak. Nah, jadi memang cairan luka di bagian kepala setiap anak itu berbeda-beda. Nah, jadi untuk yang terlalu banyak cairan lukanya yang berwarna kuning ataupun berwarna putih, boleh dilakukan balut seperti ini. Nah, dilakukan setiap kali ya penyemprotan, setelah penyemprotan. Nah, dilakukan setiap kali penyemprotan berarti bisa sampai 3 kali, bisa sampai 5 kali sehari, tergantung dari cairan lukanya. Nah, apabila cairan lukanya tidak terlalu banyak, itu tidak perlu dibalutkan seperti ini. Dok, gimana kalau anak saya nggak nyaman pakai teknik-teknik balutan seperti itu? Nah, khusus anak ayah bunda yang tidak nyaman ya, itu tidak perlu dilakukan pembalutan. Nah, balik lagi ya, kita cari kenyamanan anaknya. Kalau anaknya nggak nyaman, ya udah cukup disemprot-semprot saja. Cuman PR-nya nanti sedikit berbeda. Nah, berbeda dalam arti apa? Apabila cairan lukanya terlalu banyak, tentu ya proses penyembuhan luka akan sedikit terhambat. Karena apa? Dia terlalu basah. Artinya apa kalau terlalu basah? Harus kita lembabkan. Nah, setelah disemprotkan, ya kan, setelah disemprotkan, baru lakukan pengolesan di area luka lecet bagian kepalanya. Nah, ini lukanya ayah bunda ya. Ini salepnya. Nah, ini kita kasih contoh. Ini salep, diambil tipis-tipis saja pakai cotton bud, diolesin. Nah, dioles ke area yang lecet. Nah, olesnya juga sama, tipis-tipis ya. Nah, tipis-tipis saja diolesin ke area perlengketannya ya, ke bagian kepala yang ada luka lecetnya. Diolesin merata ya, yang penting ingat merata. Nah, tebel-tebel boleh nggak dok? Boleh, nggak ada masalah. Nah, yang penting dioles merata, kanan ya, bagian kiri, pokoknya area yang ada perlengketannya. Nah, diolesin saja. Nah, udah sesimpel itu sebenarnya. Nah, setelah dioles, udah anak boleh aktivitas seperti biasa lagi. Dan ini dilakukan berulang-ulang ya. Kalau yang obat oles 3 kali sehari ya, 2 sampai 3 kali sehari. Kalau obat semprot itu untuk bayi boleh setiap ganti pampers atau setiap dia pup ya. Nah, kalau untuk anak-anak di atas 2 tahun cukup 3 kali sampai 5 kali sehari. Nah, sebenarnya sesimpel itu, dan yang paling penting adalah ayah dan bunda memahami proses penyembuhan luka normalnya seperti apa. Oke, baik ayah bunda. Nah, seperti itulah ya cara merawat luka pasca sunat. Nah, tentunya sangat sederhana dan sangat bisa ayah dan bunda lakukan di rumah ya. Kalau ayah bunda sibuk kerja, mungkin mbaknya yang melakukan perawatan luka yang kita ajarkan tadi. Nah, sebenarnya sederhana sekali. Oke, tambahan ayah bunda, banyak juga pertanyaan bilang, dok, kapan boleh mandi? Kapan boleh kena air diguyur? Kapan boleh berendam? Nah, itu dua hal yang berbeda, mandi sama berendam. Nah, kalau ditanyakan, dok, kapan boleh mandi atau kena guyur air? Nah, untuk bayi itu setelah 8 jam pasca sunat, itu bayi boleh mandi seperti biasa. Ya, kalau bayi kan biasa sih direndam, ini itu tidak masalah. Itu khusus untuk bayi atau yang kurang dari 2 tahun atau yang mandinya masih di dalam bak. Nah, seperti itu ya. Nah, boleh kalau untuk bayi. Nah, untuk yang di atas 2 tahun, nah mandinya setelah hari ketiga. Nah, setelah hari ketiga juga tergantung dari luas perlengketannya. Dan pada prinsipnya ya bunda, kenapa kita jaga? Kenapa kita jaga tidak boleh dulu kena air? Pada prinsipnya air itu merupakan bahan yang tidak steril ya. Artinya apa? Apabila luka terkena dari cairan-cairan yang tidak steril, biasanya sih akan menyebabkan infeksi sekunder. Tapi dalam arti infeksi itu bukan infeksi yang langsung menyebabkan demam ya, langsung menyebabkan meradang pada anak, enggak. Nah, yang kita jaga ini adalah kondisi luka harus tetap lembab dulu selama fase proses inflamasi awal, yaitu sekitar 3 hari. Artinya apa? Selama 3 hari awal, kondisi penis harus bersih dulu.
Nah, setelah lewat fase inflamasi, biasanya jaringan-jaringan luka itu sudah mulai terbentuk jaringan baru. Nah, pada saat itulah baru boleh terkena air. Makanya setelah mandi langsung diberikan obat spray, obat semprot. Tujuannya untuk kembali membersihkan area lukanya. Nah, jadi itu khusus perawatan bayi dan anak-anak. Nah, untuk dewasa nanti akan kita jelaskan di konten yang berbeda. Nah, jadi sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali, tinggal ayah dan bunda lakukan di rumah. Nah, jadi kadang memang setiap anak punya drama yang berbeda-beda. Nah, mungkin ini dialami oleh ayah bunda di rumah. Ada yang nggak mau disemprot, ada yang nggak mau dioles, ya namanya anak-anak. Jadi memang kita harus sabar. Yang paling penting adalah tetap ikutin sesuai anjuran dari kita. Nah, tujuannya apa? Agar proses penyembuhan bisa berjalan sesuai normalnya. Nah, oke. Ayah bunda yang paling penting adalah tidak boleh membanding-bandingkan antara tetangga atau saudara-saudaranya yang sunat. Karena yang saya bilang tadi, setiap penis anak kondisinya berbeda-beda. Luas lukanya juga berbeda-beda. Nah, yang paling penting adalah setiap 2 hari ayah dan bunda boleh mengirimkan foto ke tim yang menyunatkan anak ayah bunda. Nah, kalau kita daftar khitan biasanya kita akan menganjurkan untuk mengirim foto setiap 2-3 hari agar bisa kita pantau lukanya. Tujuannya apa? Kita lihat apakah perlu obat tambahan atau tidak. Nah, ini terkadang biasanya kita hanya memberi obat untuk 3 hari sampai 5 hari. Kenapa? Nah, karena sebenarnya obat itu tidak terlalu diperlukan. Kecuali obat anti nyeri sama obat anti inflamasi. Nah, itu mungkin diperlukan selama proses penyembuhan awal. Nah, tapi biasanya setelah 3 hari kita akan pantau. Apabila kita lihat proses penyembuhannya normal, tidak ada tanda-tanda infeksi. Apa tanda-tanda infeksi? Anak demam, sekelan di lipat pahanya, terus nyeri yang lebih dari 10 hari. Nah, itu baru kita berikan obat tambahan dan kita akan tambahkan antibiotik untuk menunjang proses penyembuhannya agar ya proses di area lukanya khususnya di bagian kepalanya itu lebih cepat sembuh, lebih cepat kering. Nah, selagi tidak ada tanda-tanda infeksi, tetap lakukan perawatan seperti yang kami contohkan tadi. Ya, semoga dapat dipahami sama ayah dan bunda. Semoga konten ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau boleh konsultasi langsung di nomor di bawah ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya Dr. April Feldi. Sampai jumpa.